bersama aku di channel Ayuna Miss Kunku. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan udah lama banget nih aku nggak bikin video karena bukannya males atau gimana, aku itu udah bikin 3 video untuk 3 minggu karena aku kan rutinnya itu upload biasanya 1 minggu 1 kali lah ya, karena aku kan baru pemula dan masih bingung juga harus bikin konten yang kayak gimana, belum mendapatkan atau belum mempunyai jati diri gitu. Jadi aku masih kadang-kadang upload, kadang-kadang enggak. Kebetulan kemarin itu aku udah bikin 3 video dan 2 videonya itu hilang karena nggak tahu HP-nya itu kenapa tiba-tiba hilang gitu aja. Dan yang satu lagi itu videonya udah aku upload tanggal berapa gitu, 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu deh kayaknya udah aku upload. Cuman ketika aku upload kan udah selesai, itu udah beres dan waktunya bersih-bersih kan, aku hapus semuanya tuh filenya karena aku rasanya emang udah di-upload gitu, udah selesai, jadi ya udah nggak masalah lagi. 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian gitu ada masalah, ternyata uploadannya itu baru 75% dan aku juga itu bingung kenapa seperti itu. Entahlah ya, mungkin ya emang harus lebih hati-hati lagi dalam menyimpan video dan mengupload video. Dan aku juga baru ada mood dan baru ada keinginan buat bikin video karena kemarin itu aku tuh sibuk kayak nyari kerja, sibuk ujian akhir semester, nungguin nilai gitu kan, belajar persiapan juga buat ikutan JLPT nih tahun ini, ada nih bulan Desember ya. Kalau aku sih di Jakarta, ikutnya di Jakarta, mudah-mudahan dapat slot lah ya. Aku sih kalau misalkan gak diwajibkan oleh kampus rada males juga gitu pasti ngulur-ngulur waktu karena bentar lagi ya bismillah mau finally. Jadi ya emang harus benar-benar banget gitu belajarnya, nggak boleh ya seenaknya gitu. Dan sekarang mungkin ada yang beda ya, aku ada di kamar, biasalah mager, lagi jaga kesehatan juga karena kan kemarin tuh nyari-nyari kerja segala macem, inilah itulah. Ada yang ketipu juga, hampir ketipu sih. Kalau misalkan aku itu kan emang notabene orangnya nggak percayaan, jadi mau segimanapun juga dapat panggilan dari perusahaan itu pasti mikir-mikir lagi, pasti dicari tahu sedetail mungkin ini bener gak sih gitu kan. Kok ini agak mirip tapi agak mencurigakan gitu. Jadi kita tuh harus waspada. Kebetulan kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian semuanya cara membedakan panggilan interview atau panggilan kerja yang bodong sama yang emang bener-bener panggilan kerja dari perusahaannya. Kalau misalkan berisik mohon maaf banget karena di sini itu masih siang dan bikin videonya masih siang dan rame banget. Oke, ini di sini aku sambil searching contohnya kayak gimana nanti aku bakalan tampilin di layar sini ya. Di layar sebelah mana ya? Mana aja deh enaknya. Contohnya tuh kayak gini nih ya, nanti aku pilihin dan aku bakalan ngejelasin ke kalian semua di mana sih bedanya yang biasanya lagi viral nih, dapat lowongan kerja bodong kayak gitu banyak banget di grup. Nah, yang utama banget nih yang biasanya aku dapetin. Jadi aku mau sedikit cerita dulu. Itu aku pernah apply lamaran kerja via kayak situs-situs online kayak gitu. Itu kan gampang banget ya, tinggal apply, pencet lamar kerja, udah gitu dapat lowongan, dapat panggilan kayak gitu. Dan itu kalau misalkan dipikir-pikir sekarang agak
gak mungkin juga gitu loh. Secara orang aja yang emang ngelamar kerjanya di situs yang resmi itu susah banget dapetin kerjanya gitu, dapetin panggilannya. Sedangkan ini dia itu ngelamar kerja di situs yang situsnya itu ya berbagai macam orang bisa akses gitu, dengan mudah gitu aja nerima lamaran kerja yang kita cuma ngasih apa ya, pencet apply, pencet lamar gitu aja loh, nggak pakai kirim CV, nggak pakai kirim kayak fotokopi ijazah, scan ijazah segala macam, NPWP segala macam gitu kan ya, nggak ada. Terus kita dapat panggilan, itu pun dari situ pun kita harus dipertanyakan. Yang pertama, kamu tuh harus ingat-ingat dulu kamu ngelamar kerjanya tuh di mana gitu. Kalau misalkan di internet kayak gitu, itu harus waspada loh. Karena banyak banget sekarang tuh yang panggilan kerja bodong kayak gitu. Mana ya? Nah, ini dia contohnya, aku bakalan bacain. Panggilan interview kerja PT Asia Global Indo Logistik bla bla bla. Ini mah biasa ya. Ini tuh emang seperti ini biasanya, tapi ada juga yang lebih singkat. Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 21 November 2020 jam 8 sampai jam 11. Nah, biasanya kalau misalkan lowongan kerja itu panggilan yang emang bener-bener dari perusahaan, dia tuh tidak mematok jamnya itu ya jam 8 sampai dengan selesai gitu, nggak dibilang jam 8 sampai jam 11 gitu, nggak kayak gitu. Dan dari sini aja udah kelihatan banget, udah harus waspada ya teman-teman. Dan ini bertemu Ibu Herlina, SE HR Development. Biasanya dari sini aja udah mencurigakan banget, udah mencurigakan lagi. Biasanya kalau misalkan lamaran yang asli itu dia tuh nggak usah kayak bertemu dengan siapa gitu, bertemu dengan ibu ini, enggak gitu, enggak kayak gitu. Itu pun ada sih yang lebih baiknya, itu dia tuh kayak ditelepon gitu. Terus dia memperkenalkan diri segala macam, minta kita buat datang ke perusahaan ya, segimana mestinya dengan sopan gitulah ya. Aku nggak bisa nyontohin sih karena lupa juga. Dan di keterangan emailnya itu nggak ada bertemu dengan siapanya, nggak akan ada gitu ya. Suruh datang aja jam segini, terus pakaiannya misalkan hitam putih, bawa alat tulis, itu yang biasanya ya, bawa alat tulis lengkap segala macem. Dan gak ada tuh yang namanya bertemu ibu apa sih, gak ada yang kayak gitu soalnya perkenalannya ya nanti pas di perusahaannya itu, atau di tempat kayak misalkan di BKK, di Disnaker segala macem. Nah itulah. Terus lokasi alamat interviewnya juga kita tuh harus hati-hati banget ya. Kalau misalkan dia ngarahin ke perkantoran kayak toko-toko kayak gitu, kayak gedung-gedung yang gak jelas kayak gitu, mendingan udah skip deh, daripada nanti kalian datang ke sana dipintain duit terus gak bisa balik, itu malah lebih bahaya lagi. Mendingan kalian antisipasi dan cari tahu dulu alamatnya tuh bener atau enggak sih. Kalau misalkan sekiranya di perkantoran segala macam, di blok ini blok itu mendingan skip deh. Kalau misalkan di perusahaannya langsung, di PT apa gitu, itu baru boleh tancap gas. Dan di sini itu Jalan Raya Bekasi, kilometer 21 kawasan Pulau Gadung, Trade Center di samping kawasan JIEP apa ini, gak tau gua. Blok A 028 Rawa Trate, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Dan di sini dia itu nyantumin maps. Biasanya kalau misalkan perusahaan memanggil kandidatnya itu nggak perlu tuh yang namanya
ngasih-ngasih maps gitu. Soalnya mereka tuh percaya bahwa kandidatnya udah tahu lah PT-nya di mana. Ya masa sih dia ngelamar ke perusahaan A tapi dia nggak tahu perusahaannya di mana, kan nggak mungkin juga ya. Dan ini tuh udah fix, bener-bener gak usah dipercaya lagi gitu. Kalau misalkan dia udah di pertokoan terus dia ngasih maps, itu udah jangan. Tapi ada juga sih yang perusahaan ngasih kayak maps gitu, tapi maps pada saat misalkan medical check up yang aku alamin ya. Kalau misalkan medical check up disuruh di rumah sakit mana gitu, nah baru dikasih mapsnya. Nih itu boleh, percaya aja. Soalnya kan kita kan itu kan udah masuk tahap medical check up tuh, jadi ya udah nggak usah diragukan lagi. Tapi kalau misalkan tahap-tahap awal kalian belum apa-apa terus disuruh ke pertokoan kayak gitu, mendingan jangan mau deh. Terus di sini ada patokan. Patokan, ya ampun, baik banget kan, baik banget ini. Ya ampun, HRD-nya sampai dikasih patokan segala macam patokan. Posisi kantor tepat di depan sirkuit balap go-kart. Setahu aku, yang namanya perusahaan itu emang ada di kawasan perusahaan, gak ada lagi. Paling di sampingnya itu kebun, kalau enggak lahan kosong. Baru denger nih yang namanya ada perusahaan, dia tuh ada di samping sirkuit balap. Itu gimana pas interviewnya ada seorang ya ampun, gak banget deh. Terus kita lihat lagi nih ya di persyaratannya. Persyaratan berpakaian rapi dan sopan. Biasanya di situ ada keterangannya langsung. Misalkan kalau misalkan hari itu ada tes fisik, biasanya disuruh pakai pakaian olahraga dan bawa pakaian hitam putih, bisa sih. Tapi waktu pengalaman aku sih, dia tuh tadinya mau tes fisik gitu kan, nggak psikotes gitu, tes fisik di PT. Suruh pakai baju olahraga gitu, pakai training. Kalau misalkan mau psikotes itu ya pakai baju hitam putih, udah ada keterangannya pakai baju hitam putih gitu, pakai baju training. Enggak kayak gini, enggak kayak berpakaian rapih dan sopan gitu, enggak kayak gitu sih. Terus membawa alat tulis. Membawa alat tulis ya suka dicantumin juga di situ, membawa alat tulis. Terus membawa berkas lamaran kerja, fotokopi ijazah, KTP, kartu keluarga dan lain-lain untuk berkas yang kurang bisa menyusul. Oh my god, baik sekali. Untuk berkas yang kurang bisa menyusul setelah aktif bekerja. Di sini udah meragukan kan ya. Mana ada sih perusahaan mau menerima orang yang nggak bener-bener mempersiapkan gitu loh. Kan kalau misalnya kita ada yang ketinggalan terus berkasnya belum ada, kan artinya kita belum siap. Terus perusahaannya baik banget dong kalau misalkan dia mau nungguin sampai kerja gitu, berkas-berkasnya baru ada. The best, baik banget. Di sini kita udah fix banget kan ya, panggilan bodong. Terus kami bagi yang baru lulus bisa melamar menggunakan SKL. Kalau misalkan SKL aja sih nggak mungkin ya, pasti harus ada berkas-berkas yang lain juga. Kalau misalkan berkas pendukung yang lainnya kurang aja satu, ya itu udah jadi minus. Terus di sini NB itu apa sih? Not apa gitu, NB sepatu. NB itu apa sih? Coba komen yang tahu NB itu maksudnya apa. NB, interview dilaksanakan di kantor penyeleksian atau penerimaan karyawan baru. Kami di Jakarta, penempatan kerja sesuai domisili. Di sini aku lagi-lagi bilang dan memuji perusahaannya baik banget gitu. Kita misalkan ya ngelamar kerja tuh, aku nih rumahnya di daerah Banten. Terus ini tesnya di Jakarta. Terus aku nanti kerjanya di Banten.
Gimana sih, emang ada gitu kan? Belum tentu ada perusahaannya di kota kita. Dan dia bilang katanya sesuai domisili ya. Ini aja udah aneh banget. Kalau misalkan kita ngelamar kerja ya di Jakarta, ya otomatis PT-nya ya di Jakarta. Nggak mungkin kita ngelamar PT yang di Jakarta terus kita penempatannya sesuai domisili, misalkan di Banten gitu, di Tangerang gitu, yang nggak mungkin. Ini aja udah gak jelas. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Karawang, Banten, katanya gitu. Gak masuk akal sih dari sini tuh. Terus lanjut, bagi yang dari luar kota disediakan mes atau tempat tinggal, katanya. Konfirmasi kehadiran Anda, hadir atau tidak, agar posisi Anda lebih diprioritaskan mengingat posisi yang dibutuhkan terbatas. Terima kasih. Tuh. Nah, untuk yang akhiran ini, yang kayak dia tuh harus konfirmasi kehadiran, hadir atau tidak, emang panggilan kerja yang asli juga suka ada yang begitu sih. Soalnya waktu itu dijelasin langsung sama HRD-nya kenapa seperti itu, ya karena kalau misalkan kamu nggak bisa hadir pada saat itu juga, hari itu juga, ya bisa digantikan oleh orang lain gitu yang masih membutuhkan rezeki gitu kan. Kalau misalkan kamu nggak bisa hadir ya bilang nggak bisa, kalau misalkan bisa hadir ya bilang bisa gitu. Kalau misalkan ini sih nggak masalah. Aku juga waktu di PT yang emang bener-bener di perusahaan dipanggilnya emang seperti ini. Kalau yang akhir, kalau misalnya atas-atasnya itu yang tadi aku sebutin itu nggak banget sih, aneh banget sumpah. Agak-agak gimana gitu kan. Zaman sekarang pokoknya tuh walaupun lagi pandemi kayak gini, lagi susah kayak gini, kita tuh harus waspada banget, jangan sampai kejeblos lah, apalagi sama uang gitu kan. Aku juga pernah nih emang lagi pusing banget gitu nyari kerja, nggak dapat, ada yang nawarin, dia tuh kayak pakai ADM gitu 700.000. Katanya sih di kawasan, katanya di kawasan daerah kota K gitu kan. Cuman dia tuh ADM 700.000. Dia kayak ngasihin bukti ID cardnya gitu loh. 700.000 itu buat ID card segala macam. Sore ini langsung di print, terus malamnya langsung kerja. Dengan administrasi 700.000, terus aku juga udah tahu di ID cardnya soalnya difotoin di daerah mana gitu. Pokoknya pas aku search itu di Maps, daerahnya tuh daerah kayak pertokoan gitu, ruko-ruko kayak gitu, bukan perusahaan PT segala macem. Dan dari situ aku udah nggak balas-balas lagi WA-nya. Dan kalian juga jangan sekali-kali ngelamar lewat WhatsApp kayak gitu dah. WhatsApp kayak gitu jangan, agak ngeri juga gitu. Harus pintar memilih-milih. Kalau misalkan mau daftar kerja ya mendingan lewat Disnaker, di tempat kalian per kabupaten kan suka ada ya. Terus lewat BKK segala macam lah. Jangan, kalau yayasan juga kalian harus pilih-pilih dulu itu yayasan bodong atau enggak. Soalnya aku punya pengalaman juga lewat yayasan, udah habis berapa duit gitu ya, bolak-balik tapi nggak ada panggilan sama sekali gitu. Dan itu lumayan kali ya kalau misalkan beli ayam geprek gitu kan, dapat berapa box gitu. Tapi ya udahlah, itu bakalan jadi pengalaman aku. Dan kayaknya itu aja sih sesi sharing aku kali ini. Sharing aku kali ini karena aku mau berbagi pengalaman. Nanti kalau misalkan aku ada waktu, aku mau berbagi pengalaman aku lagi di dunia pencakar, di dunia pencari kerja. Dan buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi nyari kerja, mudah-mudahan dipermudah mencari kerjanya, mudah-mudahan cepet dapat kerjaannya. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih banget udah nonton sampai akhir nih. Makasih banyak, dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.